لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, saat mendengar lantunan bacaan dari Syekh Muhammad, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di antara anak-anak saudara ada yang kemudian bisa diamanahkan kepada saya, bisa menjadi seorang penghafal Al-Qur'an. Saya berdoa kepada Allah ketika anak saudara nanti jadi pengusaha. Tatkala anak saudara nanti memimpin, dia memimpin dengan kejujuran. Sebab di dadanya sudah ada Al-Quran. Bila mana anak saudara nanti menjadi seorang presiden Republik Indonesia ini, mudah-mudahan dia memimpin nanti dengan kejujuran, sebab Al-Quran mengajarkan kejujuran. Hari ini kita akan membahas tema tentang kejujuran, pemirsa. Susah memang jujur itu. Bahkan kita nggak bisa jujur kepada diri kita sendiri. Kita pun tidak bisa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menipu Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam Al-Qur'anul Karim, fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Allah kemudian menambahkan penyakit itu karena dia bimakanu yakdibun, karena dia senantiasa berbohong pada Allah Subhanahu wa taala. Tertipu oleh setan. Saya punya cerita yang sudah saya bukukan di dalam buku-buku wisata hati, kisah tentang seorang yang namanya Riyadi. Riyadi ini, pemirsa, adalah seorang potter, ya. Betul nggak di bahasa Inggrisnya? Potter, maksudnya itu yang suka bawa-bawa barang, ya. Yang suka bawa barang, ngecek barang. Nah, Riyadi ini adalah seorang potter. Kira-kira 15 tahun dia kerja, menjaga kejujurannya. Di tahun yang ke-16 Allah menguji dia dengan kesusahan. Saya bangga ada cerita tentang seorang anggota dewan itu, ya. Mohon maaf ini ya suka dijadikan olok-olok. Saya percaya bahwa anggota-anggota dewan kita adalah anggota-anggota dewan yang terhormat, yang bisa menjaga kejujurannya. Dan kami karena masih percaya kepada Anda semua, para anggota dewan di seluruh Indonesia, maka kami pun masih senantiasa mendoakan saudara semua. Mudah-mudahan saudara adalah orang-orang yang jujur. Saya mendapatkan anekdot ini, saya mendapatkan lelucon ini, Masya Allah, hati saya miris. Mula-mula saya pikir ini hebat sekali. Ada seorang anggota dewan disodorkan uang. Lalu si anggota dewan ini berdiri, matanya memerah, dan diomelin orang yang bawa amplop ini. Apa ini? Ini uang apa? Ini buat bawa. Apaan buat saya? Kamu tidak tahu. Saya ini anggota dewan yang terhormat. Tidak boleh begini-begini. Bawa. Marah nih. Anggota dewan ini marah, memarahi orang yang memberikan uang kepada dia. Maaf ya Pak, maaf Pak. Pulang. Nggak lama begitu orang ini keluar dari ruangannya, si anggota dewan ini masuk kamar mandi. Ditelepon. Udah di mana Pak? Maaf Pak, ya sekarang udah di mana? Saya baru turun dari tangga. Lain kali kalau mau ngasih itu, lihat dong, itu kan ada satpam saya. Masya Allah. Dia lebih takut sama satpamnya daripada sama Allah yang maha melihat. Dalam satu kesempatan lagi saya membaca satu anekdot lagi, dan mudah-mudahan ini bukan kisah nyata, ya. Saya kemudian baca bahwa ada seorang raja dari Afrika, begitu kisahnya. Dia mendatangi seorang pejabat bank di suatu negara. Dibilang sama pejabat bank ini, saya mau tahu siapa anggota-anggota keluarga kerajaan saya yang menaruh uangnya di sini. Oh maaf, Bapak Raja, saya tidak bisa memberitahukan siapa yang menaruh uang di sini. Nggak bisa.
Anda harus memberitahu. Karena mereka-mereka itu penjahat yang menaruh uangnya di bank Anda ini. Anda harus buka. Rakyat saya kelaparan, cerita ini si raja. Tapi si pemilik bank ini, direksi bank ini tidak bergeming. Gak ada, tidak bisa. Ini semua rahasia negara. Lalu kemudian si raja ini membuka tas yang pertama. Baik, kalau Anda tidak bisa memberitahu siapa saja dan berapa angkanya, uang-uang yang mengalir ke bank Anda ini, dia buka. Maka ini adalah pistol. Sebutkan siapa namanya. Berikan saya satu nama saja. Atau saya akan tembakkan ini di kepala saudara. Si direksi ini ketakutan. Mulailah dihitung oleh si raja ini. 10, 9, ayo cepat berikan. Si direksi ini tetap ketakutan tapi tidak mau bicara. 8, 7, 6, 5, tetap nggak mau ngasih. Sampai kemudian hitungan 1. Tinggal 1 nih. 3, 2, tinggal 1. Nggak mau juga. 5, 4, 3. Kok naik lagi? Jadi 5. Iya, saya ngasih kesempatan kamu. Cepat bilang siapa? Tetap nggak mau ngasih. Akhirnya 1. Cang! Ternyata pistol itu kosong. Lalu si raja itu bilang begini. Ini tas yang kedua. Saya akan naruh uang saya di sini. Berarti bank ini memang benar-benar aman. Subhanallah. Segitu parahnya kah kita? Sampai kemudian tidak mengerti bahwa Allah adalah basirun, sami'un, alimun, azizun, dzuntiqam. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Saya berdoa mudah-mudahan saudara adalah orang-orang yang jujur. Dan tolong doakan saya. Mudah-mudahan saya juga menjadi orang-orang yang jujur. Kita akan teruskan. Insya Allah. Abang. Bongong aja loh. Saya bukannya ngelamun, Bang. Saya bingung. Dari pagi sampai siang, tambal ban sepi. Lo mau pelanggan rame ya? Mau, Bang. Maksud Abang gimana? Kang, biasa, Kang. Angin. Benar ya, Bang ya? Gratis. Jadi gratis, Bang. Bayar lo. Bayar. Makasih ya, Bang. Bang. Laris. Gimana, Bang? Lanjut. Jadi gini nih, ya. Ini ntar nih, gua suruh anak gua dapat paku di jalanan. Jangan, Bang. Itu juga sama dengan dosa, Bang. Nggak boleh. Dosa jangan lu pikirin, anak bini lu pikirin tuh. Gimana? Oke. Oke. Lu masih au. Bukannya nggak mau, Bang. Tapi saya takut dosa, Bang. Hari ini lu jujur, siapa yang mau kasih makan lo? Jam 3 sore langsung di Antv. Selamat kembali melihat, mendengar dan belajar bersama Yusuf Mansur. Sejatinya pun setiap hari saya juga ikut belajar bersama saudara-saudara semua. Masya Allah, saya menerima sedekah dari saudara-saudara semua. Di perjalanan menuju wisata hati Antv ini, saya menangis ya. Saya bilang, ya Allah, kalau Engkau tidak menjadikan saya orang-orang yang jujur, betapa bahayanya saya. Saya pernah datang ke satu rumah sakit, ada orang terkena penyakit kanker. Lalu dia sudah berunding sama istrinya, sama anak-anaknya, sama ibunya. Lalu dia putuskan, dia tidak akan meneruskan pengobatan. Dia memilih biaya untuk kemoterapi yang berikut, biaya untuk penginapan yang berikut. Dia memilih untuk membeli surganya Allah SWT. Dia memilih disedekahkan. Pemirsa, merinding saya. Dia percaya uangnya itu disedekahkan lewat saya. Ya Allah ya Rabb, apa jadinya? Kalau kemudian saya adalah menjadi orang-orang tidak jujur, tidak amanah, maka penyakit dia akan pindah kepada saya. Penderitaan rakyat ini akan ditanggung begitu hebatnya oleh mereka-mereka yang diberikan amanah apabila kemudian tidak jujur.
saudara-saudara sedang diberikan harta, apabila tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, maka harta itu akan melipat saudara, menggunting saudara, akan membungkus saudara dengan api neraka jahanam bisal masir. Maka penting sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, inna sidqa tuma'ninatun. Tuma'ninatun. Sesungguhnya kejujuran itu membawa pada ketenangan. Biarlah kemudian orang-orang luar melihat kejayaan Islam. Kalau kemarin kita bicara tentang kebersihan. Oh, Islam itu bersih. Oh, Muslim itu bersih. Lalu sekarang, biarlah orang kemudian melihat Islam itu adalah jujur. Ya, walaupun saya juga suka agak jujur sih. Terutama bini gitu ya. Nih, mama, mohon maaf kalau sekarang ini ada lagi ngeliat di depan TV ya. Tapi kan demen kan dibohongin. Kadang-kadang saya suka bohongnya pemirsa. Pulang kita udah makan nih. Terus ditanya sama istri kita, udah makan Pak? Belum nih. Oh, lapar nih. Tahu, mama tahu kan dibohongin. Tahu. Nggak mungkin juga belum makan ya kan. Pulang jam 9, 10. Tapi demen. Sebab kan nggak enak. Begitu istri masak, kita pulang dalam keadaan kenyang. Terus ditanya nih, udah makan Pak? Oh, udah makan. Ya Allah, kecewanya tuh istri. Kadang-kadang sih saya suka ya bohongin dikit nggak apa-apa kali gitu ya. Asal jangan bohong kelewatan gitu kan. Bini gemuk misalkan, aduh bini papa yang kurus nih, gaplok ente, ngeledek kan. Orang gemuk bilang kata kurus. Ya tapi itu lah bohong-bohong yang insya Allah bisa ditolerir kali ya. Bohong sama bini, nyenengin perasaan istri. Tapi kalau sampai ente misalkan, ya gimana lah, kita tahu lah. Maksudnya supaya jujur itu yang benar gitu. Insya Allah akan membawa pada ketenangan. Jujur itu akan membawa pada ketenangan. Inna sidqa tuma'ninatun. Enak kali ya kalau orang luar itu masuk Islam. Kenapa? Kan kalau mau masuk Islam begini ya. Kalau orang mau masuk Islam kan kita tanya dulu tuh pemirsa. Apa yang membuat ibu, membuat bapak, membuat saudara, membuat mas, membuat mbak itu berkenan masuk Islam? Terus dia jawab, saya melihat kok Islam itu bersih ya Pak Ustaz. Mereka senantiasa wudhu, dia jaga kebersihan di lembaga. Kan enak itu. Ini sampai ada orang mau keluar dari Islam karena ditipu mulu sama orang Islam. Ini kan nggak bener gitu. Karena saya pengen berteriak, no, itu bukan karena Islamnya. No, itu karena oknum. Memang kasihan tuh, dua kasihan. Oknum masih setan, senantiasa disalahin melulu. Kata setan, gue lagi disalahin. Gue nggak godain dia kok, emang dia begitu. Tuh dia ngalahin gue, itu. Oknum sama setan, ada satu lagi sebenarnya. Ada oknum, nih kita suka nyalain nih. Ada setan, siapa lagi coba? Siapa lagi satu lagi yang suka kita salahin? Kambing hitam. Ya, kambing hitam nih. Kita cari siapa ini orang. Nggak pernah kita blame ourselves, tidak pernah kita menyalahkan diri kita sendiri. Rasulullah bilang, inna sidqa tuma'ninatun. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa pada ketenangan, karena ketenangan itu adalah kejujuran. Ada yang bilang, Ustaz, ada kok yang dingin sekali dia kalau nipu. Dibawain duit 2 miliar, 3 miliar, nggak ada itu artinya takut. Oh, jangan salah saudara. Inilah yang disebut sama Allah Subhanahu wa taala summun bukmun umyun. Dia itu udah mati rasa. Matanya, telinganya, hatinya mati rasa. Udah nggak lagi berpikir bahwa Allah lagi ngeliat. Nggak pernah lagi berpikir Allah mendengar percakapannya. Maaf ya, saya nggak bisa menerima nih uang sogokan saudara. Kenapa Pak? Kurang dong. Yang kemarin 2 miliar. Masa sekarang 1 miliar? Ya, dia nggak tahu Allah mau mendengar, mau melihat. Jangan begitu saudara. Betul, cukup buat saudara semua menjadi orang-orang yang jujur. Manakala saudara bisa begini nih. Innallaha sami'un alim. Atau basirun. Allah ini mendengar, maha tahu, maha melihat. Apalagi kalau kita kemudian paham, wallahu azizun dzuntiqam. Allah ini maha kuat, maha perkasa, dan dia memiliki azab yang teramat pedih.
Kita akan cerita tentang Riyadi ya, nanti di segmen yang ketiga. Tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Antv. Pemirsa, terima kasih yang sudah mengirimkan kritiknya. Di antaranya saya sempat salah baca katanya pada saat membaca ayat-ayat tentang kurban. Saya membaca satajiduni insyaallahu minas salihin. Padahal yang benar adalah satajiduni insyaallahu minas sabirin. Makasih buat saudara yang telah mengirimkan kritik dan sarannya lewat Twitter kami di @yusuf_mansur. Nah pemirsa, saya pun ingin mengingatkan saudara yang sudah punya gadget-gadget kayak begini ya, baik itu iPad, BB, handphone, BlackBerry dan macam-macam itu, jangan sampai pernah kemudian menggantikan Al-Quran. Jangan sampai pernah menggantikan Al-Quran. Saudara bilang, udah diinstal tuh di sini. Enggak begitu. Di sini kan kadang-kadang ada SMS sumpah serapah, ada SMS yang tidak baik, gitu? Ada gambar-gambar yang tidak baik. Secara kalau di sini ada Twitter saja pemirsa, itu kan tik-tik orang ada yang nggak pakai jilbab, betul nggak? Tik-tik orang ada yang pakai kutang doang. Tik-tik orang malah ada yang nggak pakai celana, ada yang pakai baju, betul? Karena tiknya gambar anjing, kan dia nggak pakai celana. Ya nggak boleh dong. Masa ente install Quran di sini? Maaf ya pemirsa, canda saya. Pagi-pagi sih, ente serius. Ente enak sambil makan kue lupis. Ayo sini, ya, sambil ngeteh, ayo sini. Gak apa-apa, ane emang gak sirik sama ente, alhamdulillah. Ane bisa ngajar ente pada sambil ente nyisirin anak ente. Subhanallah tuh. Saya dapat cerita nih di BB ya, di lewat Twitter. Subhanallah. Pemirsa semua sambil nyisirin anak sambil kemudian ngelihat televisi. Lalu saudara bilang, mudah-mudahan ya nak, kamu gak kayak bapak lo, kayak Ustaz Yusuf. Wah, ini salah lo. Ya, karena Anda tidak tahu betapa kemudian ketidakjujuran saya terhadap Allah, aib saya terhadap Allah, Anda tidak tahu. Dan memang kita tidak pernah tahu gitu loh. Sampai kemudian Allah bukain itu semua. Dialah ya Sattar yang selama ini kemudian menjaga segala aib kita. Mumpung segala aib kita itu belum kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kemudian memaksa Allah membuka aib kita. Sepertinya cerita tentang Riyadi belum sempat saya bawakan di hadapan saudara semua. Ada beberapa tuh tentang tangan yang hitam ya, ini yang belum saya bacakan. Terus tentang matematika jodoh 2 belum saya bawakan. Lanjutan tentang kisah Mustafa juga belum saya bawakan. Oh masih banyak. Tapi insya Allah ya teman-teman di kru di Wisata Antv ini senantiasa mencatat apa-apa yang sudah keluar dari lisan saya tapi belum sempat terucap buat Anda semua. Insyaallah pemirsa, kita berdoa dulu deh sama Allah agar segala maksiat kita dihapuskan, dimaafkan, diampunkan, termasuk dosa dan maksiat lantaran kita tidak jujur kepada Allah SWT. Pemirsa ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل لساننا لسانا صادقا آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار walhamdulillahi rabbil alamin. Doa saya untuk anak-anak saudara semua, mudah-mudahan anak saudara dijadikan anak-anak yang saleh-salehah, pintar, panjang umur, cerdas, taat, gampang diatur, penurut, panjang umurnya, jauh-jauh dari penyakit, dari bala, dan mudah-mudahan menjadi pemimpin buat agama kita, buat bangsa dan negara kita yang memimpin dengan kejujuran. Ilaliko, ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.